Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam tangguh, salam lima jari. Kembali lagi dengan saya, Agung Wahyudi, Sarjana Kehutanan. Kita akan melanjutkan vlog kita membahas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kita akan bahas kali ini, kalau kita kemarin 2 hari kita sudah bahas tentang hutan, tentang kawasan hutan, tentang hutan negara, hutan adat, hutan hak. Saat ini kita akan membahas pembagian hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya yang tercantum dalam undang-undang ini, kawasan hutan terbagi menjadi 3 bagian. Sebelum kita masuk, di garis bawahi, yang kita bahas di sini adalah pembagian kawasan hutan ataupun hutan negara. Jadi kita akan bahas adalah kawasan hutan ataupun hutan negara. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan ini bisa berupa kayu, bisa berupa non-kayu. Sebagai contoh, untuk di Provinsi Lampung, terdapat kawasan hutan produksi Sungai Buaya Register 45 yang terdapat di Kabupaten Mesuji. Mungkin teman-teman, para penonton, sering mendengar kasus-kasus konflik tenurial yang ada di Provinsi Lampung. Salah satu yang terbesar adalah di kawasan Mesuji. Karena di dalam kawasan tersebut terdapat izin pemanfaatan kawasan hutan, yaitu sebagai hutan tanaman industri. Nah, inilah salah satu fungsi pokok hutan produksi adalah memproduksi hasil hutan. Dan itu diperbolehkan melakukan perizinan. Dan kita akan bahas masalah perizinan dan lain-lainnya, itu akan kita bahas pada vlog-vlog selanjutnya. Hari ini kita fokus pada pemahaman tentang pembagian fungsi hutan itu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, adalah hutan produksi. Garis besarnya, fungsi pokoknya adalah memproduksi hasil hutan, baik itu kayu ataupun non-kayu. Yang kedua, ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jadi pemahaman tentang hutan lindung adalah dia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman suka mendaki di Kalianda, ada yang namanya Gunung Raja Basah. Nah, Gunung Raja Basah itu merupakan salah satu hutan lindung yang ada di Provinsi Lampung. Kalau nama kawasan hutannya adalah Hutan Lindung Gunung Raja Basah Register 3. Tempatnya ada di Kalianda. Gunung Raja Basah itu fungsi pokoknya adalah untuk penyangga kehidupan, mengatur tata air yang ada di desa-desa di sekitarnya, mencegah banjir, mengendalikan erosi. Jadi memang fungsi pokoknya adalah penyangga kehidupan. Nah, ada juga yang di sekitar laut, mencegah intrusi air laut. Itu kalau kawasan hutan lindungnya berada di pinggir laut, seperti itu. Jadi garis besar dari hutan lindung adalah sistem penyangga kehidupan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hutan konservasi. Nah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi ada 3 hal yang dilindungi, yang diawetkan, tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Untuk di Provinsi Lampung, kita ada beberapa kawasan hutan konservasi. Kalau teman-teman pernah dengar, pernah melihat di televisi tentang aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau, itu merupakan salah satu contoh hutan konservasi. Dia mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kalau Gunung Anak Rakatau ini masuk kategorinya adalah cagar alam. Cagar alam ini yang diawetkan utamanya adalah ekosistemnya. Nanti akan kita bahas lebih mendetail lagi masing-masing kawasan ini, apa saja fungsi dari masing-masing kawasan, apa saja yang boleh dilakukan yang tidak pada vlog-vlog selanjutnya. Yang pasti hari ini kita memahami dulu fungsi dari kawasan hutan itu. Kembali ke hutan konservasi, teman-teman pernah ke Waikambas, naik gajah, ataupun hanya melihat gajah, ataupun mendengar cerita ada konflik gajah keluar kawasan? Waikambas merupakan salah satu hutan konservasi juga yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Taman Nasional Waikambas. Ada juga Bukit Barisan Selatan ataupun Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Itu adalah contoh-contoh hutan konservasi yang ada di Provinsi Lampung. Untuk detail seluruh kawasan hutan, baik itu konservasi, lindung, produksi, nanti akan kita bahas di vlog-vlog selanjutnya. Yang pasti saya ingatkan kembali 3 hal yang harus kita pahami pada vlog kesempatan kali ini. Fungsi kawasan hutan itu terbagi menjadi 3. 1 adalah hutan produksi. Fungsi pokoknya adalah memproduksi hasil hutan. Yang kedua, hutan lindung. Fungsi pokoknya adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah hutan konservasi, yaitu untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Jadi 3 hal inilah fungsi kawasan hutan yang ada di Indonesia. Nah, nanti penjelasan hutan konservasi terbagi apa saja, hutan lindung, hutan produksi, akan kita bahas pada vlog-vlog selanjutnya. Yang pasti 3 ini harus kita pahami lagi. Sekali lagi, yang kita bahas adalah kawasan hutan ataupun hutan negara. Karena yang diatur dalam undang-undang ini adalah untuk pembagian fungsinya adalah hanya kawasan hutan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan vlog ini bermanfaat. Saya mengharapkan sekali ketika ada masukan, kritikan, saya terbuka. Silahkan tambahkan pada kolom komentar. Yang ingin berdiskusi tentang kehutanan di Provinsi Lampung ataupun Indonesia, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan media ini bukan hanya untuk kita berbagi pengetahuan, namun kita mencari solusi, mencari jalan keluar untuk memperbaiki kondisi kehutanan, kondisi hutan yang ada di Provinsi Lampung khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam konservasi, salam lima jari. Terima kasih.